Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat SMA Negeri Tiga Buru. Hari ini podcast perdana Bel Sekolah kedatangan tamu istimewa, yakni Pak Irul atau nama lengkapnya Pak Khairul Mahmudi. Beliau ini salah satu guru di SMA Negeri Tiga Buru. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Kita akan kenalan lagi dengan beliau Pak Khairul Mahmudi. Bagaimana Pak Khairul? Kabarnya hari ini, perasaannya bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Tentu perasaan saya senang bisa menjadi tamu istimewa untuk pertama kali. Alhamdulillah. Oh ya, ini edisi pertama kali teman-teman. Jadi di SMA Negeri Tiga Buru kita membuat podcast. Kita beri nama Bel Sekolah, Pak Irul. Akronim dari Bincang Edukasi dan Literasi. Jadi Pak Irul ini adalah tamu perdana di podcast Bel Sekolah SMA Negeri Tiga Buru. Pak Irul, boleh diceritakan kembali perjalanan mungkin Pak Irul dari kuliah. Kalau nggak salah Pak Irul alumni SMA Negeri Tiga Buru juga ya. Betul. Nah, betul. Kemudian bisa diceritakan kuliah secara singkat dan jurusan apa sih? Yang pertama saya alumni SMA Negeri 3 Buru tahun 2019. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 Administrasi Negara di Universitas Islam Malang. Tahun lulus 2023. Kemudian di 2024 Januari itu dibuka lowongan guru PKN di SMA Negeri 3. Setelah itu saya mendaftar dan diterima di sini. Sudah hampir 1 tahun 6 bulan. Terhitung dari pertama kali mendaftar sampai saat ini sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, alhamdulillah. Jadi cerita awalnya sampai akhirnya mengabdi di SMA Negeri Tiga Buru karena memang ada lowongan pekerjaan ya saat itu juga ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu mengajar apa sih di SMA Negeri Tiga Buru ini? Mengajar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN ya. Nah, kalau boleh sedikit flashback nih Pak Irul. Jadi buat informasi teman-teman, Pak Irul ini alhamdulillah sudah diterima sebagai CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Kalau boleh flashback Pak Irul, selama mengajar di SMA Negeri Tiga Buru ini ada kenangan berharga nggak? Entah itu yang lucunya, yang mengharukan atau yang membanggakan yang Pak Irul alami selama mengajar di SMA Negeri Tiga Buru. Untuk momen yang mengharukan ya Pak ya, waktu Hari Guru. Saya ngajar semua kelas memang, tapi kan saya bukan wali kelas. Tentu ketika Hari Guru, bunga-bunga itu pasti diberikan kepada wali kelas. Iya. Guru-guru mata pelajaran kan kurang begitu Iya. direspon. Tapi hari itu ada siswa-siswa berapa yang ngasih banyak bunga ke saya. Ya mungkin itu momen pemberian bunga yang terakhir dan pertama saya sebagai seorang guru. Mengharukan sih buat saya. Kesannya. Iya. Nah, ada pesan-pesan nggak nih buat siswa yang saat itu memberikan bunga? Mungkin saat ini nonton podcast saya juga, Pak Irul. Mungkin ada ingin ucapan terima kasih atau pesan yang ingin disampaikan buat siswa yang sudah memberikan reward atau penghargaan dalam bentuk bunga tersebut. Untuk siswa yang udah berikan saya bunga, saya ucapkan terima kasih banyak. Tentu ini adalah momen yang berharga yang akan saya ingat mungkin selamanya ya. Karena setahun sekali dan ini untuk pertama dan terakhir kalinya saya mendapatkan penghargaan seperti itu dari seorang siswa. Oke, jadi buat siswa-siswa atau alumni SMA Negeri Tiga Buru, terkadang yang kita berikan menurut kita kecil dan nggak seberapa, tapi dampak bagi orang lain itu bisa menjadi momen yang selalu diingat seperti itu Pak Irul ya. Oke. Nah, kalau proses pembelajaran nih Pak Irul, ada kendala nggak Pak Irul? Karena terhitung guru baru juga, kira-kira ketika adaptasi di kelas ada nggak sih kayak tantangan atau sesuatu yang membuat kesulitan untuk adaptasi menjadi seorang guru? Yang pertama ya Pak, karena saya ini guru muda ya, tentu ngajar kelas 3 itu yang jarak umurnya juga nggak begitu jauh. Ya. Tentu groginya ya luar biasa gitu. Terus kemudian siswa-siswa ini lebih kritis kalau sama guru muda gitu. Saya melatih siswa untuk berpikir kritis itu saya suruh mereka tanya-tanya terus. Akhirnya saya juga yang harus kewalahan menjawab. Iya. Jadi di rumah itu sebelum saya ngajar benar-benar harus saya persiapkan materinya.
saya baca-baca buku, jurnal dan sebagainya supaya siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan siswa ini. Jadi menjadi guru bukan berarti berhenti belajar, justru semakin banyak belajar ya Pak Irul ya. Betul Pak. Gitu. Tapi ada nggak sih Pak Irul siswa-siswa yang iseng, kata tadi Pak Irul sampaikan jarak umurnya ini kan nggak terlalu jauh. Ada mungkin yang goda-godain, kemudian minta nomor teleponnya, atau bahkan ada panggilan-panggilan khusus yang diberikan siswa kepada Pak Irul. Ada sih Pak, pasti Oh, ada ada. gitu ya. Kadang nih Pak Gemoy gitu Oh, karena badan saya sedikit gemuk kan. Ada juga di jalan tuh manggil Pak D gitu. Ya, termasuk itu bagian dari keakraban siswa sama saya. Kalau saya sih normal-normal aja, nggak tersinggung sih kalau soal itu. Oh, nggak tersinggung ya Iya, dengan panggilan seperti itu ya. iya. Dan mudah-mudahan siswa juga merasa apa ya, nyaman dengan panggilan-panggilan tersebut ya. Oke. Kemudian Pak Irul kalau apa ya, selama proses pembelajaran ini kemudian adaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, kan karena Pak Irul ini alumni sini juga teman-teman. Jadi mungkin ada guru-guru yang dulu sempat ketika Pak Irul menjadi siswa diajar oleh beliau-beliau. Nah sekarang nih duduknya berdampingan sebagai rekan pendidik atau tenaga pengajar di SMA Negeri 3 Buru. Ada rasa sungkan kah atau bagaimana mungkin ketika awal masuk di SMA Negeri 3 Buru? Tentu kalau sungkan tuh ada Pak, sangat sungkan ya. Karena dulu saya siswanya beliau, sekarang saya duduk sama-sama beliau di ruang guru. Itu tentu kurang nyaman, di awal-awal kurang nyaman. Tapi perlu saya tekankan Pak, sampai saat ini saya tidak pernah menganggap guru-guru saya itu rekan kerja saya. Beliau selamanya adalah guru saya dan bukan rekan kerja saya. Gitu. Supaya apa? Supaya wibawa beliau itu tetap terjaga di mata saya. Dan ini mungkin pelajaran berharga juga buat teman-teman ya. Tidak ada istilahnya mantan guru. Guru sampai kapanpun tetap guru Pak Irul ya. Jadi walaupun kita sudah lulus dari SMA, kita sudah berkeluarga mungkin atau bahkan sudah diterima kerja di tempat baru, guru adalah tetap guru. Jadi guru yang harus kita hormati, harus kita jaga wibawanya seperti itu Pak Irul. Ini pelajaran juga buat saya ya. Jadi jangan pernah menganggap guru ini sebagai teman atau apalagi bahkan meremehkan seperti itu. Eh, Kemudian Pak Irul selanjutnya, nah ini Pak Irul termasuk dulunya mungkin murid saya Pak Irul ya, Betul, sempat Pak. belajar sama saya juga. Bahkan kalau Pak Irul ingat dulu sempat menanam pohon dan pohonnya sudah besar sekarang Pak Irul. Iya betul. Jadi saya ingat betul teman-teman. Jadi di sebelah musola SMA Negeri 3 Buru itu kalau teman-teman lewat lihat pohon besar, itu hasil dari tanamannya Pak Irul itu beberapa tahun yang lalu ketika beliau menjadi siswa. Dan sekarang alhamdulillah saya ucapkan selamat juga pada kesempatan kali ini kepada Pak Irul sudah diterima sebagai CPNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Buru. Selamat Pak Irul. Kalau boleh tahu penempatan tugasnya di mana? Kebetulan di dekat rumah aja di kantor camat Weapo. Kecamatan Weapo. Boleh diceritakan sedikit mungkin buat teman-teman berbagi perjuangan apa atau kilas balik sehingga Pak Irul ini diterima menjadi CPNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Buru. Jadi di awal itu Januari saya masuk SMA ya, SMA Negeri 3 Buru. Kemudian pertengahan sekitar September itu dibuka lowongan CPNS. Kemudian saya mengikuti tes walaupun perjuangannya sangat berat ya Pak ya. Dari segi saya sibuk karena ngajarnya 15 kelas ya, artinya dalam seminggu itu 30 jam ya, keluar masuk kelas sibuk sekali. Kedua juga secara finansial di bulan-bulan itu kurang mendukung, finansial saya kurang baik. Hampir aja saya tuh nggak berangkat Pak. Jadi karena berkat motivasi dari kepala sekolah, guru-guru, orang tua, ayo berangkat aja nyoba karena nggak setiap tahun dibuka CPNS. Dengan belajar yang singkat, saya cuma tryout 1 kali. Itu pun nilainya juga jelek gitu ya. Tapi alhamdulillah pengalaman saya mengajar selama Januari sampai September ini sungguh memberikan pelajaran luar biasa gitu. Di tes TWK, TIU, TKD itu memberikan nilai yang bagus karena hasil saya ngajar tadi gitu.
Jadi secara tidak langsung selama saya mengajar itu saya sudah belajar gitu. Saya nggak perlu belajar lagi gitu. Saya tinggal menguatkan di bidang-bidang yang mungkin saya kurang, kayak di TIU itu saya kurang. Tapi untuk kewawasan kebangsaan saya sudah belajar karena saya mengajar. Sampai akhirnya di Januari itu pengumuman integrasi antara nilai SKD dan SKB dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat Pak Irul atas pencapaiannya. Kalau boleh tahu, tadi Pak Irul sempat singgung, awalnya itu sempat ragu katanya ketika mendaftar CPNS. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Pak Irul ragu? Apakah karena berat ingin tidak mau lepas dari siswa-siswanya, atau ada pertimbangan lain yang membuat Pak Irul ragu? Iya, yang pertama itu ya karena saya sudah terlanjur nyaman di SMA Negeri 3 Buru ya Pak. Ketika saya waktu itu tes SKD, saya mau masuk ruangan itu, saya sudah galau berat. Ya Allah, bagaimana? Kalau emang ini rezeki saya ya saya lulus, tapi kalau enggak ya saya masih tetap bisa bertahan di SMA Negeri 3 Buru. Karena sudah terlanjur cinta gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lulus, ya bagaimanapun saya harus merelakan pindah dari sini. Udah terlanjur cinta dan nyaman dengan SMA Negeri 3 Buru. Terkadang memang apa ya, kalau kita mencintai profesi kita, nyaman dengan profesi kita, justru kita merasa ingin berlama-lama di sini Pak Irul ya. Bahkan waktunya, apalagi Pak Irul cuma 1,5 tahun kayaknya kurang banget Pak Irul ya. Kurang Atau banget. bahkan teman-teman alumni pun mungkin ada yang sempat diajar oleh Pak Irul, mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi mungkin buat Pak Irul ke depan mungkin masih bisa atau membuka komunikasi ya buat teman-teman sekalian yang sudah pernah atau pernah diajar oleh Pak Irul, ingin tetap menjalin komunikasi. Mungkin Pak Irul juga masih aktif di media sosial. Tentu Pak, saya terbuka lebar untuk siswa-siswa yang masih mau berkomunikasi dengan saya atau mau minta bantuan apa, saya terbuka lebar. Oke. Nah, yang selanjutnya nih Pak Irul, karena ini mungkin terakhir kali Pak Irul di SMA 3. Hari ini sudah bagi rapot teman-teman. Jadi kemudian besok kita akan libur, sedangkan Pak Irul juga sudah menerima SK CPNS-nya, dan itu artinya Pak Irul sudah akan bertugas di tempat yang baru. Kalau boleh sedikit Pak Irul, pesan-pesan buat siswa yang nantinya akan ditinggalkan nih. Kan kemarin sudah belajar sama-sama. Nah, sekarang ada momen Pak Irul harus meninggalkan mereka. Apa sih pesan-pesannya buat mereka nih? Untuk kesan saya selama mengajar ya, tentu siswa-siswa ini mempunyai kepribadian yang beragam. Ada yang lucu, ada yang juga yang sedikit buat greget ya Pak. Tapi tentu itu adalah dinamika dalam dunia pengajaran, dunia pendidikan. Saya kira pesannya juga untuk siswa-siswa terus berkembang, terus belajar, karena SMA Negeri 3 Buru ini membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk siswa terus mengembangkan potensi dirinya. Jadi kalian nggak harus nyesel. Jadi kalian harus bangga ada di SMA Negeri 3 karena SMA Negeri 3 Buru memiliki program-program pengembangan diri. Keren. Nah, kalau untuk guru-gurunya sendiri ada pesan nggak sih Pak Irul buat ngasih motivasi, karena ini rekan Pak Irul selama 1 tahun lebih, kemudian sekarang harus meninggalkan SMA Negeri 3 Buru. Apa harapannya dan pesannya buat rekan-rekan guru yang masih aktif mengajar di SMA Negeri 3 Buru? Untuk Bapak Ibu guru yang saya cintai, tentu selamanya saya akan tetap menjadi murid Bapak Ibu guru, dan ketika saya sudah pergi, saya tidak akan melupakan Bapak Ibu guru. Walaupun setiap harinya saya banyak kesibukan Pak, tetapi ini satu amalan yang sering saya lakukan, minimal dalam satu sholat setiap harinya tuh pasti ngirimin Al-Fatihah buat guru-guru saya. Itu yang membuat saya dekat secara rohaniyah dengan guru-guru saya. Ya mungkin jasad saya jauh dari guru-guru saya, tetapi secara rohaniah saya merasa terkoneksi. Sehingga saya berharap ilmu-ilmu, nasihat-nasihat beliau itu bisa terus memberikan manfaat terhadap saya. Amin. Ini buat yang lain juga pelajaran berharga ya, bahwasannya amalan yang Pak Ir lakukan mungkin bisa kita terapkan juga, dan nggak terlalu berat juga ya, mungkin setiap sholat kirim doa, kirim Al-Fatihah, dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan beliau-beliau dulu menjadi manfaat berkah buat kita dan menjadi pahala jariah kalau jika gurunya sudah meninggal dunia ya. Kemudian Pak Irul,
Terakhir sekali saya ucapkan selamat atas terpilihnya atau tembusnya Pak Irul sebagai CPNS. Mungkin ini suatu hal yang banyak dicita-citakan banyak orang dan salah satunya Pak Irul yang terpilih. Mudah-mudahan bisa adaptasi, bisa terus berkreasi, bisa terus berinovasi di tempat tugas yang baru. Kalau boleh tahu, selain kesibukan nanti rencananya ke depan, selain kesibukan nanti di kantor, mungkin Pak Irul ada kesibukan apa sih di rumah? Kalau sekarang sih nggak begitu sibuk ya, Nggak Pak. begitu sibuk. Tapi rencana karena saya ini ketika sudah pindah di sini, mungkin saya akan melepaskan aktivitas mengajar dan saya nggak mau itu terjadi. Ya mungkin nanti di rumah saya buka bimbel atau apa, itu ada yang dalam pikiran saya. Supaya apa? Supaya saya tidak melepas diri dari kegiatan belajar mengajar itu sih, Pak. Oke, mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan lancar. Jikalau nanti ada rencana buka bimbel atau apapun itu saya doakan mudah-mudahan lancar, cita-cita mulianya tersalurkan, tetap menjadi seorang guru karena guru tidak harus di kelas Pak Irul ya. Guru menjadi guru bisa di mana saja, menginspirasi bagi banyak orang bisa di mana saja. Saya doakan semoga lancar. Sekaligus saya ucapkan selamat dan permohonan maaf jika selama berteman sebagai profesi sesama guru ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.